peran pasangan itu bisa membuat orang stres dan kemudian jadi Oh, ODGJ itu besar sekali ya? besar banget besar banget. Banyak banget aku menangani ODGJ yang, mau sekali ditinggal menikah, Ah, ditinggal suaminya, seperti itu sih. Divorce, itu banyak oh. banget. Annyeonghaseyo, welcome back to iTalk. Stay with me, your host Opa Jeju. Dan hari ini kita nggak sendiri, kita akan ngobrol-ngobrol singkat dengan ini adalah orang yang sangat bertalenta sekali dan juga pasti hidupnya berdampak bagi banyak orang, khususnya orang-orang yang terkena ODGJ. Siapa lagi kalau bukan Pratiwi Novianti. Oke, aku selalu senang kalau misalnya dapat bintang tamu yang berdampak pastinya dan juga hidupnya bisa mengubahkan banyak orang. Mungkin boleh tolong share sedikit tentang background kamu seperti apa sih? Tenovi ya panggilnya ya? Iya, betul. Oke. Background-ku, aku pramugari 8 tahun Pramugari. di salah satu maskapai Indonesia. Oke. Terus, mencoba untuk mengedukasi lewat YouTube aku mengenai ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Heeh. Ada lansia juga sebatang kara, yatim piatu duafa, dan orang-orang terlantar lainnya. Oke, ini sebenarnya menarik karena nggak banyak orang yang menyentuh di area sana. Kalau misalnya YouTube kita tahu kan dulu algoritmanya mungkin sesuatu yang viral, yang ngeprank, ya Iya. kan, yang mungkin perselingkuhan lah atau apalah gitu ya. Tapi untuk nyentuh mungkin orang-orang yang tidak tersentuh oleh orang lain tuh agak jarang ya. Kita lihat ini ada artikelnya juga cerita Tenovi ex pramugari yang bantu ODGJ dan orang terlantar. Apa yang membuat kamu pengen ngebantu mereka? Karena banyak juga di sini ada pro kontra ya. Nanti kita Iya. akan bahas. Tapi bagi seorang pramugari kan kita tahu bahwa adalah mimpi semua orang. Semua orang pengen jadi pramugari, hidupnya enak ya kan, traveling kemana-mana gratis, Gratis. tiketnya juga ya kan nggak usah Iya, bayar betul. semuanya. Dari yang mungkin di atas, tiba-tiba kamu ke bawah untuk ngebantu orang lain, apa yang membuat kamu berpikiran seperti itu? Pertama kan aku hobi ngebantu orang. Hobi? Iya. Oh, Terus oke. kedua aku menemukan kebahagiaan yang aku tidak bisa bayarkan pakai uang dan materi. Gitu. Ketika ngebantu orang itu. Yes, betul. Oke, itu luar biasa ya. Nah kalau misalnya background kamu sendiri, kamu berapa saudara? Aku 2 bersaudara, aku terakhir. Oh, kamu terakhir, anak bungsu. Biasa anak bungsu kan agak manja ya, tapi ini enggak ya. Malah fighter ya, mandiri ya. Iya. Nah, Tenovi ini asli mana? Mamaku Bogor, Sunda, papa Oke, Jawa. Tapi makanya- aku lahir besar di Jakarta. Oh, bisa Jakarta. Yes. Dan sekarang umurnya 28 tahun. 28 tahun. Berarti apakah sudah berkeluarga atau belum? Belum. Belum berkeluarga ya? Insya Allah nanti Desember ya. Wih, Desember. Calonnya orang mana? Pilot juga. Oh pilot, oh nggak bisa move on dari dunia maskapai ya kayaknya. Oke, oh jadi memang menjalin hubungan ketika lagi kamu jadi pramugari atau setelah? Itu jadi ceritanya mantanku 2019 kita selesai Ya. putus, terus baru deket lagi 2020. Oh gitu. 2022 sorry. CLBK gitu CLBK. ya. Iya, iya, iya. Tapi biasa kan kalau misalnya orang tuh pramugari tuh nggak mau sama pilot gitu kan. Masa kita tuh sudah tahu bahwa historinya tuh ya pilot itu mungkin terkenal ya nggak sih dengan agak playboy atau player gitu. Ya artis juga banyak sih yang playboy sih ya. Iya. Tapi kalau pilot kan kayaknya disorot di area itu. Kenapa masih mau dengan seorang pilot? Karena emang dia juga basicnya suka bantu orang, jadi Oh gitu. iya dia punya YouTube juga, sosial juga. Oh sosial juga. Oh jadi sama gitu ya, Iya, bisa sama. relate gitu. Iya, betul. Oh gitu. Jadi apakah nanti one day akan merge YouTube-nya gitu? Jadi bareng? Ya insya Allah ya nanti. Bareng ya gitu ya. Oke. Oh jadi ini pilot yang berbeda lah gitu ya. Iya. Biasa kalau misalnya mungkin pilot yang sana-sana mungkin ngebantu pramugari cantik gitu ya. Kalau ini mungkin pilotnya beda ya. Oke, tapi sebelum kita go deep into kenapa kamu ngebantu orang, itu saya percaya juga pasti ada hubungan dengan ketika dulu kamu dibesarkan seperti apa gitu. Iya. Karena kan seorang manusia tuh nggak mungkin tiba-tiba bisa dermawan saja atau pengen membantu. Pasti dari kecilnya mungkin dididik oleh orang tuanya seperti apa. Kalau Novi, Tenovi gimana? Nah iya, mamaku sering banget ngajakin aku ke panti asuhan atau ke kayak pedagang kecil Oke. yang udah pada lansia tapi dia masih fight untuk mencari uang. Nah dari situ juga aku timbul kepedulian terhadap lingkungan sekitar sih yang membutuhkan Ah. gitu.
Jadi kalau misalnya untuk teman-teman yang mungkin punya anak, terus ketika ulang tahun dirayakan di panti asuhan, ya sebenarnya itu bagus ya. Iya betul, Ya melatih jadi, sejak dini kepedulian. iya. Jadi bukan cuma tahu enaknya doang, tapi juga bisa membandingkan. Oh di luar sana juga mungkin banyak yang kekurangan juga. Betul. Jadi ketika dewasa bisa seperti Tenovi ini yang walaupun serba berkecukupan, tapi tetap punya hati untuk orang-orang yang kurang gitu ya. Nah jadi tadi kan sebenarnya untuk awal pramugari itu berapa tahun? 8 tahunan 8 tahun menjadi seorang pramugari. dari 2012. Alasan berhentinya kenapa? Alasan berhenti karena waktu itu aku sempat terbang ke Makassar 4 hari. Oke. Terus tiba-tiba aku dapat telepon mengenai ODGJ yang kita titipkan di RSJ itu udah harus keluar. Nah aku bingung harus bagi waktunya seperti apa. Karena aku nge-handle ODGJ, ya notabene ada yang kita rawat juga 24 jam. Jadi aku nggak bisa balance. Akhirnya aku putuskan, ya udah bismillah aku resign, aku total untuk bantu orang di jalan. Sebentar, berarti ketika kamu jadi pramugari kamu Masih. sudah ngebantu orang? Karena kan aku unpaid leave waktu itu, cuti di luar tanggungan. Terus aku bingung nih, waktu itu kan COVID ya, aku mau Oke. ngapain? Ya udah aku bantu orang aja. Gini, biasa kalau misalnya orang lagi COVID, kalau bisa malah gue sehemat mungkin, ya kan? Gue tuh kalau bisa dapat cuan dari mana, karena semua artis tiba-tiba jadi jualan makanan, ya kan? Pokoknya untuk bisa nyimpen duit lah. Lah kamu kok udah unpaid leave gitu kan, ya harusnya kamu simpan, malah kamu bisa membantu orang. Apa yang kamu pikirkan? Karena waktu itu emang orang lagi banyak banget yang bener-bener kesusahan ya, bahkan untuk makan gitu. Ya waktu itu aku punya tabungan, terus aku juga bingung aku harus mau ngapain, belum Oke. punya YouTube ya waktu itu. Terus ya udah aku kegiatan sosial aja. Akhirnya ketemulah sama artis-artis juga di yayasan tersebut gitu. Oke, berarti untuk orang-orang yang mungkin ngomong, oh ini konten doang, sebelum punya konten juga kamu sudah lakuin ini. Udah lakuin ini. Gitu, jadi ya bukan cuma karena konten demi viewers doang gitu ya, tapi ya memang dari hati Karena kamu. aku suka, ya. Karena kamu suka. Hobi ya, saya baru pertama kali denger sih orang hobi bantu orang. Biasa hobinya basket gitu kan, martial arts, fitness, ini hobi ngebantu orang gitu ya. Jadi nggak ada capeknya kalau hobi bantu orang. Setiap hari kita pagi sampai malam sampai subuh di jalan, kita pulang balik bantu orang, nggak ada capeknya karena suka, passion. Iya, passion kalau udah ngomong tentang passion memang ya susah ya. Yes, betul. Tapi kan soalnya nggak ada timbal baliknya, bener nggak? Maksudnya kan, oke kamu ngebantu orang, kamu dapat apa? Kan gini, kalau kita baik sama orang yang bisa membalas kebaikan kita, itu mungkin enak. Betul. Tapi kalau kita baik sama orang yang nggak bisa balas kebaikan kita, ya itu kamu kayak investasi bodong gitu. Tapi Kamu aku seperti nabur terus tapi tanpa menuai. Tapi Bener aku nggak? percaya, mudahkan urusan orang lain, maka pada saat kamu kesusahan, insya Allah nanti Allah akan mudahkan urusanmu. Wish, cakep. Gitu ya. Jadi kalau bantu orang tuh jangan hitung-hitungan. Betul. Tapi tadi kamu sempat ngomong bahwa setelah 8 tahun jadi pramugari, kemudian tiba-tiba kamu ngebantu orang gitu. Dan kamu keluar ya, memutuskan untuk keluar karena ada ODGJ yang kamu rawat 24 Betul. jam. Itu berarti rawatnya di rumah atau di mana? Di rumah tadinya. Oh, oke. Nah, ketika kamu resign, kamu nggak takut? Nggak takut kehilangan semuanya. Iya. Ya jujur sempet aku ngerasa kayak bingung banget karena 8 tahun zona nyaman. Iya. Terus karirku juga di situ lagi enak-enaknya di sana. Terus tapi aku mutusin kayak ya udahlah, kita hidup di dunia ini nggak cuma tentang jabatan, nggak cuma tentang status derajat aja, tapi tentang kita di akhirat kelak kan. Jadi aku mikir aku mau uber kebaikan yang suatu saat akan jadi tabunganku kelak di akhirat gitu sih. Wow. 8 tahun sudah termasuk senior Iya, pramugari. iya. Itu kalau boleh tahu kisaran gajinya itu berapa? Estimasi 20 sampai 25. Wow, 20 sampai 25 juta. Karena waktu itu kita ada flight internasional juga, karena hitungannya dolar kan. Itu sebenarnya belum termasuk bonus dan lain sebagainya. Belum. Kalau termasuk bonus dan lain sebagainya, Bisa 28. 28 lah ya, hampir 30 juta. Dan kamu menyerahkan itu semuanya, get out of your comfort zone, hanya untuk ngebantu orang-orang yang terlantar dan ODGJ. Ya. Wow, itu sih tidak masuk akal, tapi saya percaya bahwa pasti ya Tuhan sudah mengetuk pintu hati kamu ya untuk kamu bisa dermawan seperti itu. Nah, tanggapan orang tua seperti apa? Karena kan orang tua pasti pengen yang terbaik bagi anaknya ya. Kalau bisa mungkin anaknya tuh financial free, ya nggak sih? Bisa mungkin beli apa aja, hidupnya enak gitu. Tiba-tiba kamu lepasin itu semua dan kamu malah ngebantu orang yang notabene pasti ngabisin duit. Nah ini ada sangkut pautnya juga sama mamaku, karena 2 hari aku mau jadi pramugari, waktu itu kan masih asrama ya, selama 3 bulan mamaku tuh meninggal. Gitu. Jadi pada saat mamaku mau dipanggil, mamaku cuman bilang,
lakuin yang terbaik untuk orang lain. Karena mamaku suka ngebantu orang, dia ringan tangan gitu. Jadi aku selalu terbenak ke distract otakku untuk ketika berbuat baik, aku niatnya untuk mamaku gitu. Wow. Jadi apalagi papaku sekarang support banget sih atas apa yang aku lakuin, malah dia bangga banget Iya. gitu. Itu yang mungkin peran orang tua ya dalam Iya. kehidupan anaknya. Bagaimana sekarang Novi itu memberi sesuatu tuh jadi enteng karena ya ngingat mama juga gitu Iya, ya. betul. Bahkan tadi pesan terakhir mama adalah lakuin yang terbaik. Iya, gitu. Lakuin yang terbaik bagi orang lain itu Bagi loh. orang Ya, lain, iya. bukan bagi diri sendiri. Biasa gitu ya. Ayo lakuin yang terbaik kamu bisa. Tapi ini lakuin yang terbaik bagi orang lain. Itu luar biasa. Dan angka 28 juta itu bukan angka yang sedikit ya. Iya. Cara agar kamu ikhlas. Karena kan banyak juga dari kita yang pengen ngebantu orang. Tapi kalau bisa ngebantunya mungkin dari uang udah selesai check out shopping, ya kan? Udah selesai KPR semuanya gitu. Dari kamu yang mungkin berpenghasilan banyak tiba-tiba let go semuanya hanya untuk fokus 24 jam kepada orang-orang terlantar. Itu gimana cara ikhlasnya? Karena aku nggak tahu ya, emang hidupku sederhana, jadi aku mikir semuanya cuma titipan. Jadi ya udahlah, apa yang aku bisa lakukan, aku lakuin yang terbaik aja di dunia ini ya. Oke, itu sih keren ya. Luar biasa dan menurut aku kalau memang hal yang baik seperti itu harus diabadikan menjadi sebuah konten gitu. Nah, ini yang mungkin menjadi pro kontra apa yang membuat kamu yang tadinya ini kan bukan sebuah konten ya. Kamu ngelakuin ya udah gitu tanpa ada kamera, tapi sekarang tiba-tiba ada kamera mengikuti, ada alur ceritanya dan ada YouTube channelnya. Apa yang membuat kamu kepikiran seperti itu? Awal mulanya ada salah satu artis yang bilang, Novi kenapa nggak bikin YouTube aja gitu. Terus waktu itu aku juga nggak nyangka masuk ke salah satu YouTuber, terus ternyata booming, terus followersku banyak, aku bener-bener nggak nyangka sampai akhirnya aku dibantu sama salah satu artis itu, Oke. terus aku coba nge-YouTube dengan apa ya, motivasi aku pengen aku mengedukasi di sini untuk kalian semua yang nonton ini bisa peduli sama ODGJ karena Iya. ODGJ tuh nggak boleh dijahatin, nggak boleh Iya, digalakin kayak iya. gitu. Mereka tuh butuh bantuan kita gitu Iya, sih. iya. Karena di Indonesia banyak juga ODGJ yang masih kayak dipasung Betul, gitu ya. itu stop pasung sudah lama nggak boleh kan. Nah, sedangkan di pelosok-pelosok daerah itu masih banyak banget dipasung, dirantai dan iya, lain-lain, itu iya. nggak manusiawi banget. Oke, dan salah satu artis yang berjasa untuk membantu kamu adalah Irfan tadi. Betul, Irfan Hakim. Irfan Hakim sih the best pokoknya. Oke, kita mau ngelihat ada beberapa cuplikan tentang YouTube channel dari Tenovi dan ini subscribersnya sudah 4 juta. Iya. Wow, keren sih ya. Oke, kita lihat. Here we go. Anaknya nggak bisa jalan ya, Bu? Bisa gendong kan? Digendong. Biasa. Ya Allah, kasihan anaknya juga. Tidak bahagia. Anaknya juga ada gangguan juga gitu loh. Ibu mau tinggal di kontrakan nggak? Oh, nggak usah sih aja. Suaminya mana, Bu? Lagi dinas. Dinas di mana? Kantor. Wow, jujur ini selalu menjadi video yang mengandung bawang ya. Jadi selalu ngelus dada melihat seperti ini. Itu tadi lokasinya ada di Palembang. Palembang. Jadi kamu terbang dari Jakarta ke Iya, Palembang. betul. Oke, itu dapat infonya berarti dari mana tuh? Dari followers. Oh, dari followers. Iya, semuanya aku dapat info dari followers. Keren. Berarti followers tuh udah kayak agent gitu ya, yang oh di sana ada ini, tolong Kak gitu ya. Karena kepedulian mereka tuh benar-benar ngebantu kita untuk menggarap orang-orang yang selama ini nggak pernah dibantu. Wow. Gitu. Oke, mungkin pertanyaan yang paling awam. Pasti kan mereka maaf kata bau ya, maksudnya nggak mandi, kotor bau. Kamu deket itu merasa risih nggak? Nggak sama sekali. Nggak. Karena waktu pada saat jadi pramugari pun di pesawat kan aku juga bersihkan toilet gitu ya, sudah dipakai penumpang. Terus jadi notabene yang udah biasa aja. Itu biasa gitu. Oke, dan tim kamu ada berapa orang? Tim aku totalnya sekarang ada 18. 18 Iya. orang. Wow, 18 orang yang selalu ngikutin kemana-mana gitu. Oh, kalau ngikutin kemana-mana kita 6 orang sih. 6 orang, oke. 18 mungkin termasuk konten sosial media Iya, gitu betul. ya. Dan kita ngebahas tentang video tadi, itu ibu dan seorang anak di Palembang. Ceritanya gimana itu? Jadi aku dapat info dari followers mengenai ibu yang
katanya ditinggal sama suaminya pada saat melahirkan anak yang tidak sempurna. Yang tadi, Yes, betul. itu ketidaksempurnaan itu di area apa? Disabilitas mental dan fisik. Oh, dari Gitu, lahir? dari lahir. Nah, Oh, terus oke. dia terlantar di jalan, hidup di jalan. Jadi itu anaknya udah kurang lebih 11 tahun ya, 11 tahun tapi masih digendong dan pakai popok Aduh. seperti itu. Ya, itu harusnya mendapatkan penanganan medis dan juga berada di orang-orang yang mengasihi dia, keluarga terdekat ya, bukan malah Betul. ditelantarkan dan hidup di jalanan. Dan parahnya lagi pada saat saya datang ke sana tidak pernah mendapatkan bantuan dari dinas sosial. Ah, Gitu kan yang seharusnya dengan sesuai undang-undang fakir miskin dan orang terlantar dipelihara oleh negara. Gitu. Nah, ini kenapa? nggak tahu. Jadi pas pada saat kita datang itu udah rame di sana kan pada videoin apa segala macam, terus Karena tahu viral. kamu mau datang gitu ya? Yes, Oke. baru besokannya dinas sosial datang. Gitu. Baru ada Iya, adanya evakuasi. Oke, jadi ya memang kita hidup di negara Wakanda ini kan memang harus agak spesial lah gitu ya. Jadi harus viral dulu baru ya turun tangannya. Iya. Tapi gini, mungkin memang bukan tentang itu ya, tapi sometimes pemerintah tuh mungkin kurang dapat info gitu. Jadi Itu, ketika info sudah viral, ya udah mereka tinggal turun tangan. Betul, Benar nggak sih betul. gitu? Iya bisa juga sih, tapi sometimes tuh itu tuh di jalan raya dan notabene orang lalu lalang yang seharusnya kan banyak yang melihat ya, Iya, iya, seperti iya, itu iya. sih. Kecuali yang nggak kelihatan di dalam pelosok itu masih dimaklumi. Tapi kamu gini sempat bekerja sama dengan dinas sosial gitu nggak? Kadang kalau emang dinsosnya welcome sama kita kayak Jakarta ya, Jakarta bagus banget. Oh. Nah itu kita ada kerjasama. Jadi kalau ada orang terlantar ODGJ, lansia sebatang kara kita langsung telepon. Tapi Langsung ada follow up? juga langsung follow up. Oke. Hari itu juga. Wow. Tapi kalau misalnya kayak tempat-tempat yang ada di Jawa gitu, Iya, Jawa Tengah, iya. Jawa Timur itu masih agak sulit. Mungkin SDM-nya masih kurang ya. Mungkin ya. Oke, tapi kita berikan apresiasi untuk Dinas Sosial Jakarta dulu berarti ya. Iya. Good job, well done. Dan tadi termasuk salah satu kasus yang berat kah? Atau masih termasuk yang biasa? Karena kan saya melihat tadi berarti sekaligus dua ya. Seorang Sekaligus ibu yang ditinggal suaminya dan juga anak yang berkebutuhan. Iya. Termasuk kasus yang berat nggak ini? Biasa. Biasa. Dan tadi saya lihat dari judul videonya, suami meninggalkan dia gitu. Pada saat si ibunya ini melahirkan anak yang tidak sempurna. Oke, berarti peran pasangan itu bisa membuat orang stres dan kemudian jadi ODGJ itu besar sekali ya? Besar banget, besar banget. Banyak banget aku menangani ODGJ yang maaf sekali ditinggal menikah, ditinggal suaminya, seperti itu sih. Divorce, itu banyak banget. Atau mungkin selingkuh gitu ya, Iya. jadi stres gitu ya? Betul. Wow, oke. Itu berarti termasuk akar masalah dari ODGJ ini ya? Ya, Oke, kalau gitu berarti itu nggak termasuk yang paling parah. Yang paling parah itu seperti apa, Tenovi? yang paling parah sih ada ODGJ, waktu itu kita dapat info di Riau. Kan yang namanya terlantar otomatis tidak punya identitas diri kan. Jadi Iya, saya nggak bisa naik pesawat, jadi harus naik mobil ke Riau. Yang notabene kita 4 hari 4 malam baru sampai. Oh, karena dia nggak ada KTP itu. Kita nggak ada identitas diri, jadi ya udah gimana caranya kita mikir jeleknya, terburuknya dia nggak ada keluarga, jadi kita bawa ke Jakarta. Jadi harus bawa mobil dong. Ya pada saat di sana kita evakuasi itu tangannya udah parah banget. Oh no, iya, Seperti iya, iya. itu. Jadi ini tuh bukan cuman, karena kalau misalnya orang lihat sekilas, kamu tolong, kemudian konten, kemudian udah. Tapi ini Oh, enggak ya, enggak. kamu follow up terus sampai apa nih? Berarti prosesnya seperti apa kalau boleh tahu? Banyak ya, misalnya pertama kita dapat info orang terlantar Oke. atau ODGJ. Ya. Terus kita lihat datang ke sana kotor, kita bantu mandiin, Oke. kita bersihin, kita cukurin, kita lapor dinsos. Kalau responnya nggak baik, kita tetap bawa. Kita nggak akan telantarkan. Oke. Kita taruh yayasan atau panti sosial atau dimanapun. Yang jelas dia nggak akan di jalan lagi. Ah, itu dia. Karena kalau misalnya cuman kita mandiin, terus kemudian kita kasih makan, kita kasih uang pun percuma. Karena dia Iya. akan hidup. Akan seperti itu Iya lagi. kan? Karena emang sudah habit bertahun-tahun dan susah. Bahkan kadang ada ODGJ yang menolak dimandikan seperti itu ya? Betul. Ah, oke. Jadi kemudian sudah ke yayasan, ke panti, baru kamu bisa tenang gitu ya? Iya. Oke, itu termasuk yang paling parah di Riau tadi ya, sampai harus 4 hari 4 malam, Iya. karena nggak ada identitas diri gitu. Iya, betul. Kalau yang paling zonk, ada nggak yang mungkin rupanya salah informasi lah atau apa gitu? Atau di prank gitu? Oh pernah sih. Gimana? Waktu itu kita datang katanya ada ODGJ kondisinya nggak pakai baju, katanya hamil dan lain-lain.
kita datengin ternyata orang itu cuma mau minta foto. Ya elah. Itu aku sekalinya Oke. dan salah kita juga sih kenapa kita nggak minta foto, buktinya gitu Oke. ya. Dari situ kita belajar juga harus lebih hati-hati karena nggak semua orang punya niat baik benar-benar Ya. mau nolong orang gitu. Kadang iseng Ya. doang. Oh gitu, ya. Tapi kalau misalnya kamu nggak kasih foto, mungkin bisa jadi stres ke depresi kemudian berlanjut gitu. Jadi, tapi apakah dikasih foto berarti? Iya dikasih Foto tetap. bareng ya. Tapi tolong jangan diulangi lagi Iya, karena nggak. waktu Tenovi pasti berharga ya. Betul. Kamu berarti tiap hari, non-stop? Tiap hari. Oh jadi ini hari ini agak off karena demi iTalk doang gitu ya. Wah luar biasa. Besok kita harus ke Jawa Timur, Jawa Tengah 2 minggu di sana. Wow. Jadi hidup saya emang di jalan. Berangkat pagi, pulang malam. Iya, itu harus punya pasangan yang ngerti ya. Kalau Oh, enggak iya. akan susah loh. Iya, Bener nggak? betul, Maksudnya kamu kan secara nggak langsung lebih pentingin orang terlantar dan mungkin bisa jadi sedikit menelantarkan pasangan. Enggak, Iya dia, dong. dia juga terbang sih. Oh dia juga terbang Iya. ikut. Oh gitu. Oh jadi kalau misalnya kemana-mana kamu passengernya dia pilotnya gitu ya. Enggak, kadang aja. Oke ya. Nah sekarang kasus yang lagi ditanganin itu apa? Sekarang itu yang sempat lagi viral di TikTok mengenai ada disabilitas fisik dan mental ke bapak-bapak, kakek-kakek hitungannya. Terus udah aku bawa ke Mensos. Nah. Terus diambil lagi, dijemput lagi sama adiknya dan dijadikan pengemis lagi. Oh. Jadi waktu itu udah aku amankan, aku nggak mau dia jadi eksploitasi kan. Iya, Terus iya. ternyata diambil lagi sama adiknya, dijadikan pengemis lagi untuk mencari uang. Itu ada hukumnya nggak sih? Bisa kita hukum nggak yang gitu? Bisa, tapi ternyata adiknya ini ada gangguan mental juga. Seperti itu. Iya. Jadi itu masih PR sampai sekarang, kita bingung harus gimana. Kalau si Pak Jokonya udah kita bawa, sudah Oke. kita bawa ke Mensos. Berarti Pak Jokonya juga di luar ini dia ya, maksudnya kemauan dia ya sebenarnya untuk ngemis dia ya? nggak jalan aja sulit. Oh gitu. Kan disabilitas fisik dan mental, tangannya aja Iya. kaku gitu. Terus parahnya lagi yang si Pak Joko ini sering pingsan karena panas-panasan kan, udah tua gitu. Bener loh. Kadang kita aja di mobil aja kadang kepanasan, di dalam rumah aja panas gitu ya. Apalagi yang harus ngemis di siang bolong seperti itu ya. Iya, itu dari jam 8 sampai jam 12 gitu. Jadi Oke. kalau dikasih nasi bener-bener kayak lapar banget. Aduh kasihan banget. Iya. Dan kadang mungkin si Ade mungkin bukan masalah mental, emang mungkin ini kali ya, serakah mungkin gitu ya. Mungkin, tapi kata tetangganya sih kayak ada gangguan jiwa juga. Gangguan Nah, juga. aku mau obatin tapi nggak diizinkan juga sama adik-adik yang lain. Oke. Seperti itu. Oke. Dan sebenarnya kalau kamu telusuk tadi, kamu ini back from the roots tadi, berarti salah satu penyebab dari orang bisa stres, depresi, bahkan sampai ODGJ itu adalah masalah rumah tangga gitu ya. Iya, Salah satunya mungkin perselingkuhan, bisa dibilang seperti itu ya. betul. Itu Oke. faktor utama. Faktor Banyak utama juga ya. Faktor utama loh, karena mungkin kita kebanyakan mikir apakah penyakit bawaan lah, genetik lah, atau apalah, atau mungkin masalah finansial lah gitu kan, Iya. mungkin terjerat utang. Tapi ternyata faktor utama adalah ya perselingkuhan dan perceraian tadi ya. Betul. Apalagi sekarang kan marak sekali ya pemirsa ya, bahwa para artis selingkuh. Jadi mungkin ketika para pria atau para ibu-ibu di luar sana melihat, wah artis aja selingkuh kok ya nggak sih? Ya mungkin di depan kamera semuanya bagus-bagus, ternyata di belakang selingkuh, gue juga boleh selingkuh lah gitu. Jadi menurut kamu gimana tuh? Karena perselingkuhan ini marak sekali terjadi sekarang, ya kan? Dan pada perceraian gitu. Dan bahkan perceraian kadang istrinya nggak bawa apa-apa lah ya kan. Nggak dapat harta gunung gini lah, asuh anak lah gitu. Itu bisa membuat orang jadi ODGJ nggak sih? Bisa, karena aku emang biasa menangani kalau aku tanya perihal apa ya biasanya masalah keluarga ya gitu. Oke. Entah suaminya selingkuh atau istrinya selingkuh. Biasa sih seperti itu. Selalu Gitu. masalah keluarga Iya, gitu mungkin ya. dia depresi, Iya. stres, terus nggak cerita sama orang, jadi tekanan hidup. Ya lama-lama ngeblank, jadi seperti itu sih. Oke, berarti apa yang harus mereka lakukan ketika contoh udah stres nih ya, ditinggal pasangan gitu? Karena preventifnya seperti apa? Kalau aku sih jangan malu untuk ke psikolog Itu ya. gitu. Karena orang sehat pun ya nggak bisa terdiagnosa dia mengidap apa kan, maksudnya depresi, stres atau apa. Aku pun sama melakukan hal itu. Oh, kamu juga konsultasi ke psikolog? Dan aku nggak pernah malu hal itu, karena suatu hal yang normal.
Iya, iya, apalagi mungkin kamu kan menangani kasus seperti ini every day ya, pasti sedikit banyak terdampak. Betul. Pasti kan, maksudnya ibaratkan kamu kayak tong sampah yang nerima sampah orang terus gitu Iya. kan. One day kamu juga bisa meledak kalau misalnya kamu nggak Betul. konsultasi gitu. Betul. Dan itu penting banget sih untuk mental health setiap orang. Oke, oke. Dan itu berarti mulai dari dini ya? Betul. Untuk check up ketika mungkin kita sudah mulai mungkin gampang depresi, gampang sedih, gampang marah, mood swing gitu ya? Mellow, iya kadang Mellow. mellow terus emosional yang Oke. nggak terkontrol, itu penting banget. Penting banget ya, apalagi mungkin untuk urusan pernikahan, ketika something happen ya harus kita Harus, konsultasikan ya. yes, Oke, nah kalau salah satu kasus yang paling berkesan menurut kamu, kasus yang mana? Sebenarnya semua kasus berkesan, tapi aku lebih berkesan lagi ketika kita menangani ODGJ, sembuh total, terus keluarganya tuh welcome, mendukung, itu sih bener-bener jeripayah yang tidak bisa dibayarkan pakai apapun Iya, gitu. iya. Ada waktu itu kita menangani ODGJ, namanya Dewi di daerah Tangerang, dia tuh sering banget ngasih anaknya susu panas. Ah, kenapa? Dia depresi, stres gitu. Terus udah gitu Ya. anaknya sering kelaparan karena tetangganya mau ngasih makan nggak boleh. Dia galak banget. Nah, terus kita bawa waktu itu ke RSJ, ke yayasan, dia sembuh total. Sembuh total. Terus kita kembalikan, keluarganya juga mensupport dia Iya. untuk menyayangi gitu. Jadi ya udah sampai detik ini Berarti ODGJ juga bisa sembuh ya? bisa sembuh. Sembuh total berarti bisa gitu? Bisa. Sampai dokter stop obat itu kan Oke. udah sembuh total. Ah, oke, oke, oke. Yang dari ngasih anaknya susu panas ya, itu berarti anaknya kasihan banget dong. Karena Maksudnya, kasihan banget, anaknya 1 tahun 8 bulan kalau nggak salah. oke, melepuh gitu dong begitu ya? Lidahnya ya luka, makanya dia nggak mau makan si anaknya itu. Oke, oke, oke. Itu termasuk salah satu kasus yang paling berkesan Iya. bagi kamu.